Kita hidup di era yang banyak pilihan, dan memilih tidak lagi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tapi kita bisa memilih dengan lebih baik melalui jumlah yang lebih sedikit, informasi pendukung yang tepat, dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku The Art of Choosing karya Sina Iyengar. Buku ini membahas soal bagaimana cara seseorang menentukan sebuah pilihan berdasarkan penelitian ilmiah. Setiap hari kita selalu membuat pilihan, makan nasi atau mie, minum soda atau lemon tea, tabung atau belanja, dan sebagainya. Dari pilihan yang sifatnya sepele hingga pilihan yang penting bagi hidupmu, setiap pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing. Coba bayangkan, apabila kita tahu cara memilih, pastinya kita bisa membuat pilihan dengan lebih baik di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, terlalu banyak pilihan tidak baik. Setiap manusia pada dasarnya ingin punya pilihan, bahkan saat mereka masih bayi. Sebagai contoh, seorang bayi jarinya diberikan tali pada sebuah mainan. Jadi ketika dia tarik jarinya sendiri, maka mainan tersebut akan mengeluarkan suara. Uniknya, bayi tersebut sedih dan marah ketika talinya diambil, walaupun mainannya tetap mengeluarkan suara. Nah, hal yang membuat bayi itu kesal adalah kebebasan untuk memilih kapan mainan itu bersuara atau tidak. Bisa punya pilihan artinya seorang memiliki kontrol atas hidupnya, dan hal itu berujung pada hidup yang lebih sehat dan bahagia. Tapi, terlalu banyak pilihan bukan ide yang bagus. Jumlah pilihan yang ideal bagi setiap orang pun berbeda satu sama lain. Riset pada tahun 1950 menyatakan bahwa 5 hingga 9 pilihan merupakan jumlah yang ideal. Jumlah pilihan yang banyak membuat orang sulit untuk memilih, karena orang tersebut bisa menyesal atau merasa pilihan yang diambilnya tidak cukup baik. Sina merupakan psikolog di balik eksperimen selai. Jadi, di sebuah toko makanan mewah di Menlo Park, peneliti memasang meja yang berisi tester selai yang dibagi menjadi 2 kategori. Di sampel pertama, selai yang disajikan hanya 6 jenis rasa yang berbeda. Kemudian di sampel kedua, selai yang disajikan sebanyak 24 jenis rasa yang berbeda. Hasilnya cukup menarik. Pembeli banyak berhenti untuk coba selainya di meja dengan 24 jenis rasa yang berbeda. Namun ketika mereka selesai coba, di meja dengan 6 rasa selai yang berbeda, menghasilkan penjualan 10 kali lebih tinggi. Sina menyimpulkan terlalu banyak pilihan membuat seseorang sulit untuk fokus di satu pilihan saja. Kedua, budaya mempengaruhi pilihan. Budaya yang berbeda membentuk cara pandang seseorang yang berbeda saat menentukan pilihan. Apakah seseorang hidup dalam budaya kolektif atau budaya individualis? Bagi orang yang hidup dalam budaya kolektif, dia akan lebih bahagia apabila pilihannya ditentukan oleh kelompoknya. Sebagai contoh, bagi orang yang lahir di budaya timur, pasti penerimaan orang tua terhadap calon pasangan memiliki pengaruh yang besar. Bahkan di beberapa kasus, bukan hal yang aneh apabila orang tua juga ikut mencarikan jodoh bagi anaknya. Konteksnya akan berbeda apabila seorang hidup dalam budaya individualis. Kebebasan untuk memilih atas hidupnya sendiri merupakan hal yang membahagiakan. Hal inilah yang membentuk pola asuh, budaya, dan kondisi mempengaruhi cara seseorang menentukan pilihan. Sina melakukan penelitian permainan teka-teki pada 2 kategori etnis anak, yaitu Anglo-Amerika dan Asia Amerika. Masing-masing anak akan dibagi jadi 2 kategori. Mereka bebas memilih permainannya sendiri, atau diberitahu permainan mana yang disukai oleh ibunya. Anak Anglo-Amerika memiliki nilai yang lebih baik ketika mereka bebas menentukan pilihannya sendiri. Sedangkan, anak Asia Amerika memiliki nilai yang lebih baik ketika mereka pikir mereka mengikuti pilihan ibunya. Bagi anak Anglo-Amerika, mengikuti instruksi ibunya terdengar seperti bosi. Sedangkan, hal yang berbeda dirasakan oleh anak Asia Amerika, di mana mereka pikir melakukan keinginan ibunya adalah yang terbaik. Ini penemuan yang cukup menarik bahwa orang memilih ternyata dipengaruhi oleh pola asuh dan budaya di mana orang tersebut dibesarkan. Ketiga, pilihan ditentukan oleh orang lain. Dalam membuat pilihan, kita membutuhkan informasi yang akurat. Tanpa informasi yang akurat, kita akan sulit membuat sebuah pilihan. Sama halnya ketika kita diminta untuk membedakan produk yang sejenis satu sama lain. Ketika blind test, peminum wine menikmati wine murah dan wine mahal tanpa ada perbedaan yang berarti. Tapi ketika mereka melihat harganya, wine yang mahal terasa lebih enak. Hal yang sama berlaku dengan sistem rating saat kita membeli barang online. Sistem rating dan komentar positif membantu kita untuk memilih toko dan barang yang dijual. Informasi tersebut, asalkan akurat, bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Hal yang sama juga terjadi saat membuat pilihan sulit dalam hidup.
Sina memberikan contoh soal anak yang sakit parah dan orang tuanya diminta untuk memilih apakah pengobatannya dilanjutkan dengan life support atau tidak. Jika saran dokter muncul sebelum pilihan orang tuanya, maka orang tua tersebut lebih percaya diri dan lebih menerima atas pilihan yang diambil. Hal ini terjadi karena orang tua tersebut memiliki informasi yang cukup dan merasa pilihannya merupakan pilihan yang terbaik. Kita hidup di era yang banyak pilihan, dan memilih tidak lagi menjadi pengalaman yang menyenangkan. Tapi kita bisa memilih dengan lebih baik melalui jumlah yang lebih sedikit, informasi pendukung yang tepat, dan kebebasan untuk menentukan pilihan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku untuk versi animasinya. Bye-bye!